wabarakatuh. Sahabat Muslim di mana saya berada, terutama forum ulama dan aktivis Islam di mana saja berada, kita berjumpa lagi di Formula TV Channel. Hari ini kita masih di pesantren ngopi, yaitu pesan yang lagi ngetren ngopi, ngaji paham Islam. Hari ini kita sedang membahas pemahaman tentang jalan pulang. Apa itu jalan pulang? Jalan pulang adalah kita kembali pulang kepada asal-usul kepemilikan kita sebagai manusia. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kita juga ada tanda-tanda untuk kita mengenal Allah. Afala tubsirun. Jadi kita jalan pulang itu kita harus kembali kepada asal-usul daripada kepemilikan kita sebagai manusia. Di dunia ini ada 3 kepemilikan yang sebagai manusia. Manusia tubuhnya itu dari tanah. Otomatis tubuh akan kembali kepada tanah kuburan. Karena tubuh kita diciptakan dari tanah, dia akan kembali kepada tanah. Dan sementara diri kita itu juga ada yang namanya ruh. Kita memiliki ruh. Apabila tubuh saja tidak ada ruh, tidak mungkin kita bisa hidup, bisa bergerak, bisa bertumbuh dan berkembang. Dengan adanya ruh lah kita bisa hidup, tumbuh dan berkembang. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faiza sawaituhu", apabila aku telah menyempurnakan Adam alaihissalam dari tanah, faiza sawaitu wa nafahtu fihi min ruhi, maka aku akan tiupkan sebahagian daripada ruhku. Wa qaulahu sajidin. Subhanallah. Faiza sawaitu wa nafahtu fihi min ruhi wa qaulahu sajidin. Kemudian selain daripada tubuh dari tanah kembali ke tanah, ruh asalnya dari Allah kembali kepada Allah. Yang ketiga itu adalah diri kita itu sendiri, yaitu yang namanya nafs. Kullun nafsin zaikatil maut, setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa, yang bernyawa itu akan kembali kepada pemiliknya, yaitu nafs atau diri kita, jiwa kita itu kembali kepada apa yang kita ambil, yang kita miliki selama di dunia. Selama dunia kita memiliki atau mengambil sesuatu yang tidak baik, berbuat maksiat, fujuroha, berbuat fujur, watakwa atau takwa. Kita dunia ini berbuat baik atau berbuat tidak baik, berbuat benar atau tidak benar, berbuat taat atau maksiat, itu akan kembali kepada diri kita. Ismaksita fa innaka mayyit. Kan itu semua apapun yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri, kaum muslimin, muslimat di mana saja berada. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan kembali. Jadi di saat dimana Allah memanggil, Allah mengembalikan ruh, karena ruh ini milik Allah, kembali kepada Allah. Yas'alunaka 'anir ruh. Banyak manusia bertanya tentang ruh. Qul ruhi min amri rabbi. Sesungguhnya ruh itu dari Allah, dari aku, dan dia akan kembali kepada Allah. Jadi semua itu akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semua ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin zaikatil maut. Setiap yang hidup pasti akan kembali kepada Allah. Kita mau kembali, tidak mau kembali, atau kita lari dari kembali kepada Allah, Allah akan menjemput kita. Walaupun kita bersembunyi dalam satu benteng kokoh, kita tidak mau kembali kepada Allah, Allah akan menjemput kita. Sebagaimana Allah berfirman, "Aina ma yusrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayadah." Di mana saja kamu berada,
kamu berlari atau menghindar dari maut untuk kembali kepada Allah, kamu lari dari kematian, justru kamu akan menjumpai kematian itu sendiri. Jadi sahabat muslim, di masa berada, kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan kembali kepada Allah. Bahkan setiap khatib Jumat selalu menasihati untuk kita kembali kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya bertakwa, kembali kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau bisa sebelum kalian mati meninggalkan dunia, kamu sudah mempersiapkan sebenar-benar dirimu menghadap Allah dengan bertakwa, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita persiapkan dengan baik, dengan benar. Yang jadi masalah adalah kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di mana saja berada, tidak semua manusia tahu bagaimana cara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa cara, ada beberapa kriteria daripada manusia untuk kembali kepada Allah. Yang pertama adalah ada manusia yang memang untuk kembali kepada Allah dia tidak tahu dan dia tidak mau dan tidak paham bagaimana caranya kembali kepada Allah. Itulah orang-orang musyrik, orang kafir. Bahkan dia menentang, bahkan dia melawan untuk dia menghindar untuk kembali kepada Allah, untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan selama di dunia. Dia justru menentang, menghindar, karena memang ketidaktahuan dan juga memang ketidakmauan. Dan juga kalau sudah tidak mau, tidak tahu, dan pasti tidak mampu untuk kembali pulang. Itulah orang musyrik dan orang kafir. Yang kedua adalah ada orang yang memang dia tahu bahwa setiap hidup pasti mati, akan kembali kepada dia tahu. Tapi dia nggak mau tahu. Dan dia juga nggak mau untuk kembali kepada Allah. Itulah orang-orang muslim, orang-orang Islam. Dia tahu bahwa Allah dan Rasulnya, dia percaya kepada Allah, tapi dia tahu dia tidak mau. Bahkan dia menghindar untuk kembali. Kenapa? Karena dia sudah merasa senang, merasa bahagia, merasa nikmat di dunia ini. Dengan kesenangan, kenikmatan yang ada di dunia ini yang hanya sementara, dia tidak mau kembali kepada Allah. Sehingga tidak sedikit manusia yang terlena. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hai orang beriman, jangan kau lupa akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dan ada lagi yang ketiga, itu adalah orang yang mau dan orang yang mau, orang yang tahu dan mau dan mampu untuk kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang yakin kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta yakal yakin. Dia tahu bahwa dia akan pasti kepada Allah, kembali kepada Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dan juga dia ada kemauan. Innama a'malu binniyat. Dan juga dia punya kemampuan untuk kembali kepada Allah. Dia beribadah, dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia berzikir, dia beribadah, baik dalam keadaan berdiri, berbaring, berjalan, apapun situasinya, dia berusaha untuk mempersiapkan dirinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi laili wan nahari la ayati li ulil albab. Itulah orang-orang yang ulil albab,
orang-orang yang berilmu dan berpengetahuan, sehingga dengan pergantian siang dan malam dia selalu berzikir mengingat Allah, mempersiapkan dirinya untuk kembali kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri dan berbaring dan dalam keadaan berjalan. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Dan juga ada lagi kaum muslimin muslimat, yaitu manusia yang tidak hanya sekedar punya pengetahuan. Kalau hanya sekedar tahu tapi tidak mengamalkan, Allah mengatakan kabura maksan indallah, sangat besar murka di sisi Allah. Dia tidak sekedar tahu tapi dia punya kemauan, punya keinginan. Dan juga dia punya kemampuan. Tetapi tidak hanya sekedar pengetahuan, kemauan, dan kemampuan, tapi dia justru mempersiapkan dirinya kembali kepada Allah dengan rasa cinta dan kasih mahabbah kepada Allah Subhanahu, dengan senang dan gembira, dengan persiapkan dirinya dengan kesenangan dan gembira, dengan kesenangan dan ketenangan. Subhanallah. Inilah hamba-hamba yang menjadi para kekasih Allah. Ya nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Ya nafsul mutmainnah, irji rabbiki radiyatan mardiyah fad'uni fi ibadi wadkhulil jannati. Itulah orang-orang yang mempunyai ketenangan, kenyamanan untuk kembali kepada Allah Subhanallah wa ta'ala. Dan mereka selalu mendekat dan bahkan lebih mendekat. Sebagaimana qala Rasulullah SAW, "Iza taqarraba abdu ilahi sibroh." Barang siapa di antara hambaku mendekatku dengan sejengkal, wa iza taqarraba sibroh taqarrabtu ilaha zira'ah, maka Allah akan sehasta. Wa iza taqarraba zira'ah taqarrabtu bihim ba'ah, maka Allah akan sedepa. Wa iza atani yamsi ataitu harwala. Apabila hambaku mendekatiku kembali kepadaku dengan berjalan, Allah akan berlari memeluknya. Subhanallah. Dan bahkan di hadis yang lain, apabila kita mendatangi Allah dengan sesungguh, dengan cinta dan kasih sayang, dan itulah yang menjadi para wali, para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Man ada liwalian." Barang siapa yang memusuhi daripada para waliku, man ada walian, faqad zantuhu bil harbi, maka aku akan memusuhinya. Wa ma taqarraba ila abdi, barang siapa yang di antara hambaku mendekatiku, man taqarraba abdi ahabba ilahi ma aftaratu alaihi, yaitu mendekatiku dengan hal-hal yang aku wajibkan. Wa ma yazul abdi taqarraba ilayya bin nawafil, tidak hanya wajib tapi apa yang kusunahkan juga ia mendekat kepadaku dengan ibadah sunnahnya. Faiza ahbabtuhu, dan apabila aku telah mencintai hambaku ini, faiza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih, aku akan menjadi telinganya untuk mendengar. Kuntu basaru yubsiru bih, dan aku akan menjadi matanya untuk melihat. Wa yadahu allati yabtisu biha, aku akan menjadi tangannya untuk melakukan apa yang diinginkan. Wa rijlahu yamsi biha, dan aku akan menjadi kakinya untuk ia berjalan. Wa in sa'alani la'utiyannahu, apabila ia berdoa meminta kepadaku pasti akan aku kabulkan. Wala ista'zanu, apabila ia minta perlindungan kepadaku, wala ista'zanu la'uzannahu, dan aku akan pasti melindunginya. Subhanallah, itulah para kekasih-kekasih Allah. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Hamba-hambaku yang takut adalah para ulama. Ala innama yakhshallahu min ibadihil ulama, ala inna awliya Allah wala khaufun wala yahzanun. Para waliku, kekasihku, tidak usah takut dan tidak usah bersedih hati. Subhanallah. Itulah daripada kita di dunia ini untuk kembali jalan pulang. Cuma pulang dengan senang hati, dengan cinta dan kasih. Subhanallah.
Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masyir. Sesungguhnya semua ini kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, kaum muslimin musliman, ada cara jalan untuk pulang kita kembali kepada Allah, yaitu dengan cara di mana Allah berfirman, wa hadainahu nazdain. Allah berikan dua jalan untuk kita kembali kepada Allah. Ada dua jalan. Apa nama jalan itu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yaitu fujuraha wa taqwaha. Yaitu jalan fujur atau maksiat atau takwaha. Tinggal kita pilih. La ikraha fidin. Pilih yang mana? Isma' sita. Wa'mal maksita. Fa'innaka laqihu. Lakukan apa yang kamu mau dan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Ya kan? Fujuraha wa taqwaha. Dan Allah menginginkan jalan yang takwaha. Apa jalan takwah itu? Yaitu ihdinas syiratal mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Ya kan? Syiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan-jalan hamba-hambamu yang engkau beri nikmat. Siapa itu hamba-hamba Allah yang beri nikmat? Yaitu para nabi dan rasul, para sahabat, tabi'in, ulama-ulama salaf, kemudian juga orang-orang soleh dan beriman kepada Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk berjalan di jalan yang lurus, ihdinas syiratal mustaqim, bahkan tidak hanya jalan yang lurus, tapi juga untuk kembali kepada Allah, yaitu jalan yang mendaki, falak tahamal aqabah, yaitu jalan yang mendaki, yang sangat sulit dan sukar. Mudah-mudahan kita dengan rahmat dan kasih sayangnya, kita ditolong oleh Subhanahu wa ta'ala dengan diberi kemudahan untuk kembali jalan pulang kembali kepada Allah dengan mencari ridhonya. Demikian. Wabil taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.